ya. Kan seolah-olah ada ta'arud dalam istilah bahasa Arab itu. Ya, bahasa kitanya kontradiktif. Perbedaan antara hadis satu dengan hadis berikutnya. Ada hadis satu dengan yang lain. Tadi dalam riwayat Imam Ibnu Majah yang dilihat oleh Ibnu Umar, mungkin sedikit perlu diketahui, kok Ibnu Umar berani-berani masuk ke rumah Rasulullah sehingga Rasulullah sedang qada hajat tahu. Ini apa hubungannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam kajian kita, yaitu membahas tentang kajian umat bertanya, ulama menjawab, untuk episode yang ketiga. Dr. Haji Ahmad Dimyati Batujaman MA, alhamdulillah sudah hadir. Assalamualaikum Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Haji Andre sehat walafiat. Baik. Pagi, kalau kita membahas pada episode yang ketiga ini, ternyata di samping umat bertanya, ulama menjawab ini, banyak karya Pagi yang banyak juga yang belum kita orbitkan Pagi ya. Artinya secara visual ini belum diorbitkan, baru kita siarkan di media-media atau di toko-toko ya. Nah, di antaranya nih banyak nih pemirsa. Ini ada karya-karya beliau itu banyak sekali ya. Nanti kita akan tuliskan di link ada di bawah ini. Nanti bisa dilihat. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Arab ya. Ada yang bahasa Arab. Jadi bahasa Arab tinggal nanti pemirsa mau pakai kitab yang mana yang diinginkan. Nanti insya Allah bisa dibeli bisa di toko-toko atau di pondok pesantren Darussolih. Jadi alhamdulillah Pak Andre, saya oleh Allah diberikan istilahnya kemudahan untuk menulis buku-buku dan kitab-kitab, sehingga ya sekarang ini saya hitung sudah lebih dari 30 judul buku-buku yang sudah beredar di tengah-tengah masyarakat. Amin, amin. Bahkan yang mungkin di bawah itu yang artinya baru selesai yang ini yang besar ditulis, ya ada yang besar. Ini ya. Nah ini bahasa Arab yang judulnya Rawdatul Ulama'il Amilin, ya tamannya para ulama-ulama yang mengamalkan tentang ya ilmu-ilmunya, dan ini ditulis dalam bahasa Arab. Ini yang terbaru ya, Ki? Yang terbaru, dan ini lebih dari 500 halaman. Untuk yang bahasa dan dicetak secara eksklusif ya. Iya. Jadi nanti juga pemirsa bisa beli ini, bisa mengkaji ini kitab yang langsung yang bahasa Arab. Ini ya aja. Bisa bahasanya. Itu juga kaitan dengan tafsir ya Al-Qur'an sudah kita tulis ya, itu yang mengkilat ya. Karena yang cantik ini mudah-mudahan ini warnanya pink lagi. Warna pink. Ini kenapa dipilih dengan warna pink Pak desainnya? Ya, karena jamaahnya kebetulan banyak ibu. Jadi ini dikaji kalau di pesantren ini ya kitab wajib. Nah kemudian juga di Majelis Ulama Indonesia Kota Depok setiap hari Senin ya, jam 1 sampai jam 2 itu ada kajian tafsir ya. Juga hadis. Nah ini ya rujukannya ya kitab ini. Baik Pak. Nah, mudah-mudahan nanti pemirsa juga yang ingin membeli kitab ini ya silahkan, nanti bisa menghubungi di. Selain itu ada kota Mekah Madinah juga. Iya, kota Mekah. Ini yang terbaru ya kalau salah ya. Yang terbaru terbit satu lagi. Nah ini pemirsa. Kalau ini pesona kota Mekah dan pesona indahnya. Itu yang satu. Oh yang ini indahnya kota Madinah. Yang ini indahnya kota Madinah. Ya. Nah kalau ini indahnya berzikir. Indahnya berzikir sudah. Ini udah serba indah ya ini ya. Indah ya. Serba indah. Nah kalau ini untuk bacaan Al-Qur'an. Ya, ngupas-ngupas jadi ini ada indahnya kota Madinah, ini termasuk yang terbaru ini Pak ya. Yang terbaru nih pemirsa ya. Baru terbit. Nah ini bisa dilihat nanti toko-toko ya, kalau memang kesulitan untuk membeli dari kitab-kitab beliau atau buku-buku beliau, karangan beliau semua, ini bisa menghubungi nanti ada di bawah ini.
Nah, ini mudah-mudahan nih pemirsa yang belum ke Madinah insya Allah bisa berangkat ke Madinah semua yang Insya kita Allah. doakan ya. Yang belum ke Mekah juga. Yang belum ke Mekah juga nanti bisa di samping udah baca bukunya bisa langsung ke Mekah insya Allah kita Insya doakan. Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi artinya selain umat bertanya menjawab juga sebenarnya kita punya buku-buku yang lainnya. Bahkan Baik. yang sedang ditulis ini Pak Andre udah 500 halamanan 500 adalah ya. mengenai judulnya itu berdakwah dan dialog dengan masyarakat Amerika Serikat. Amerika ya. Iya. Oh, Amerika Serikat. Iya, jadi ketika kalau kami nggak salah Pak Ki ke Amerika udah 2 kali ya? udah diundang 2 kali Dua untuk kali ya? ceramah. 2 periode. Dan ketika tahun yang berapa? Tahun 2000, berapa? Tahun berikutnya kalau nggak salah. Ya? 2009 sama 2010. Dan itu sudah dibukukan. Dan sedang ditulis. Oh, subhanallah. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari New York, pertanyaan dari mualaf-mualaf lah dari Chicago, atau misalnya dari Washington DC. Artinya itu nanti akan berseri seperti ini. Ya. Ini kan A, B, baru AB ya. Ya. Dari C, D sampai Z insya Allah. Jadi nanti insya Allah habis ini berurut. Ya. Baik pemirsa, di buku ini ya nanti insya Allah kita akan bikin kurang lebih 99 episode. Mohon doanya ya, mudah-mudahan lancar kita bisa visualkan semua sehingga memudahkan untuk membahas kajian ini secara mudah dengan visual dan di samping kita melihat bukunya langsung. Ya. Baik Pak Ki, kita insya Allah akan membahas pada tema-tema berikutnya. Kita menginjak pada halaman 21, meneruskan episode yang kedua Pak Ki. Baik. Kan yang satu sudah episode yang satu, episode 2, ini episode yang ketiga. Nah, episode yang ketiga ini kita akan mulai dari halaman 21, yaitu tentang tema hukum menghadap kiblat ketika qada hajat. Qada hajat. Ya. Pertanyaan begini, pemirsa mohon perhatikan pertanyaannya. Ada orang yang punya rumah cukup besar, namun WC itu bisa dikatakan toilet ya. Toilet, ya. Pak. Namun WC yang ada di rumahnya itu arahnya menghadap ke kiblat. Kemudian ada seorang tokoh agama yang mengatakan bahwa haram hukumnya qada hajat atau buang air besar atau kecil menghadap dan membelakangi kiblat. Baik. Jadi menghadap atau membelakangi kiblat. Apakah WC yang ada di dalam rumah tersebut harus dibongkar agar tidak berbuat dosa setiap hari, yakni setiap qada hajat? Ya. Ya, saya ulang lagi Pak Ki pertanyaan ini. Baik, baik. Ada orang yang bertanya, rumah cukup besar, namun WC yang ada di rumahnya itu arahnya menghadap ke kiblat. Kemudian ada seorang tokoh agama yang mengatakan bahwa haram hukumnya qada hajat atau buang air besar atau kecil menghadap dan membelakangi kiblat. Nah, apakah WC yang ada di dalam rumah tersebut harus dibongkar agar tidak berbuat dosa setiap hari, yakni setiap qada hajat? Nah, silakan Pak Ki, bisa dijawab Pak Ki, silakan. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah, juga Pak Haji Andre yang saya hormati, ini memang pertanyaan yang menurut saya penting dan jawabannya juga penting untuk kita kaji dan bahas. Ya. Kenapa? Karena memang rumah-rumah kan sekarang ini banyak yang WC-nya kadang-kadang nggak beraturan, artinya nggak diperhatikan arah kemana nih. Karena faktor ini lagi faktor apa? Tanah. Ya. Kan rumah kita kecil. Pak Andre kan lebih tahu kenapa faktor tanah. Jadi akhirnya membuatnya di mana ya WC-nya. Ya, nah itu. Nah sehingga ada seorang tokoh waktu itu yang punya pandangan yang kaku lah. Betul. Pokoknya WC yang punya bapak ini atau toilet yang punya bapak ini harus dibongkar Karena menghadap ke arah kiblat. Sementara yang ia ketahui hukum berqada hajat atau buang air besar atau kecil ketika menghadap ke arah kiblat, ini menurut tokoh ini itu hukumnya haram ya di dalam fikih, di dalam hukum Islam. Nah sehingga yang punya rumah ini tentu jadi bingung dan tentu harus membongkar karena takut merasa dosa terus. Iya, karena kan setiap hari buang hajat terus tuh. Menghadap kiblat. Berarti numpuk-numpuk dosa terus. Nah akhirnya bertanyalah bagaimana sebenarnya menurut hukum Islam berdasarkan tentunya ya hadis-hadis Nabi atau Quran dan fatwa ulama. Dan ini banyak Pak Ki, sebelum dijawab mohon maaf. Ya. Ini banyak yang punya rumah begitu Pak Ki. Jadi kita
nongkrong itu kan menghadap kiblat itu ya. Nah, ini kan banyak yang memang banyak pertanyaan, apa salah ya kita, dosa enggak ya? Nah, silakan Pak Gili diterangkan, Pak. Saya ada pertanyaan ini, Pak. Baik, di dalam buku yang saya tulis Umat Bertanya Menjawab ini halaman 21 diterangkan ya bahwa menghadap ke arah kiblat, begitu pula membelakanginya ya ketika qada hajat atau buang air besar atau kecil di WC atau kakus atau toilet yang ada di dalam rumah atau di sebuah bangunan, ini hukumnya boleh bukan haram. Iya, boleh bukan haram ya. Hukumnya boleh bukan haram. Iya. Seperti pandangan tokoh ya ulama tadi. Iya. Apa dasarnya bahwa ketika kita buang hajat di dalam rumah boleh untuk menghadap ke arah kiblat? Ini ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Ibnu Majah namanya ya, dalam kitab Sunannya juz 1 halaman 135. Hadisnya an Ibnu Umar qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kanifihi mustaqbilal kiblati. Artinya dari sahabat Ibnu Umar juga nama aslinya Abdullah bin Umar. Jadi Pak Andre di dalam kitab istilahnya sejarah sahabat itu, alhamdulillah saya punya kitab namanya Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, yakni dikarang oleh Imam Ibnu Abdil Bar namanya. Itu menceritakan tentang riwayat-riwayat sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al Asqalani juga mengarang kitab yang diberi nama dengan kaitan dengan Al-Isobah ya, itu kaitan dengan masalah fi ma'rifatis sahabah, sahabat-sahabat Nabi. Ada lagi Ibnul Athir Al-Jazari, namanya Ibnul Athir ya Al-Jazari, mengarang kitab juga yang kaitan dengan sahabat-sahabat Nabi, nama kitabnya Usudul Ghobah fi Tamyizis Sahabah, 10 jilid tebal. Itu menerangkan nama-nama sahabat dan riwayat hidupnya dikemukakan. Nah, di antara yang ada kaitan dengan nama asli Abdullah tapi dipopulerkan dengan Ibnu. Misalnya ada namanya Abdullah bin Mas'ud tapi dipopulerkan dengan Ibnu Mas'ud. Ada Abdullah bin Abbas menjadi Ibnu Abbas. Ada Abdullah bin Umar populer dengan istilah Ibnu Umar. Nah, termasuk beliau ini nama aslinya Abdullah, putra Umar bin Khattab ini. Jadi Umar bin Khattab itu punya anak gitu, namanya Abdullah. Nah, tapi populer dengan Ibnu Umar karena anak daripada Umar bin Khattab tadi. Nah, kata Ibnu Umar ini, Abdullah bin Umar bin Khattab, qala ia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallam fi kanifihi mustaqbilal qiblah." Artinya saya pernah melihat Rasulullah SAW sedang qada hajat di kakusnya menghadap ke arah kiblat. Ini hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah, kitab Sunan Ibnu Majah juz ya 1 halaman 135. Nah, jadi ini yang jadikan dasar oleh ulama kalau kita sedang berada di rumah ya berarti tidak ada masalah kita qada hajat itu menghadap ke arah kiblat. Nah, memang ada hadis dari Rasulullah SAW yang kesannya itu ada larangan menghadap ke arah kiblat. Coba di halaman 23, Andre bisa dilihat ya. Memang terdapat hadis yang melarang kita qada hajat menghadap kiblat atau membelakanginya. Sebagaimana tertera dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim ya. Di dalam Sahih Muslim juz 1 halaman 126. Bunyi hadisnya begini, an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa ahadukum ala hajatihi fala yastaqbilul qiblata wa la yastadbirha. Artinya dari Abu Hurairah, seorang sahabat Rasulullah yang sangat terkenal, dari Rasulullah SAW, beliau telah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu qada hajat, maka tidak boleh menghadap ke arah kiblat dan tidak boleh pula membelakanginya. Hadis riwayat Imam Muslim ya di dalam kitabnya Sahih Muslim juz 1 halaman 126. Nah, kemudian saya jelaskan
mengenai hadis ini para ulama menjelaskan sebagai berikut. Ya, kan seolah-olah ada ta'arud dalam istilah bahasa Arab itu. Ya, bahasa kitanya kontradiktif. Perbedaan antara hadis satu dengan hadis berikutnya. Ada hadis satu dengan yang lain. Tadi dalam riwayat Imam Ibnu Majah yang dilihat oleh Ibnu Umar, mungkin sedikit perlu diketahui, kok Ibnu Umar berani-berani masuk ke rumah Rasulullah sehingga Rasulullah sedang qada hajat, tahu ini apa hubungannya? Nah, sedikit mungkin dijelaskan bahwa Abdullah bin Umar dengan Rasulullah itu, dengan rumah Rasulullah bisa dikatakan dekat. Kenapa? Karena saudarinya yang bernama Hafsah itu istri Rasulullah. Jadi perlu dalam sejarah diketahui bahwa Siti Hafsah ini setelah menjanda ditikah oleh Rasulullah SAW. Sehingga Umar bin Khattab itu selain sahabat setia beliau, Khulafaur Rasyidin yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq, juga mertua Rasulullah. Kenapa? Karena putrinya yang namanya Siti Hafsah yang terkenal soimah ahli puasa dan terkenal hafizah hafal Quran 30 juz, Siti Hafsah ini menjadi istri Rasulullah. Nah, sehingga saudara yang bernama Abdullah ini ya seringlah datang ke rumah Siti Hafsah ini, karena kan suaminya yang suaminya Hafsah ini Rasulullah. Nah, ketika Abdullah bin Umar datang ke rumah Rasulullah, rupanya karena mungkin rumahnya juga sederhana, terlihat Rasulullah sedang qada hajat. Dan kelihatan oleh Abdullah bin Umar qada hajatnya menghadap ke kiblat. Nah, itu kan menurut hadis yang satu Sunan Ibnu Majah. Dan perlu juga diketahui bahwa kitab yang populer di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah itu ada Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6 yang menjadikan pedoman di dalam katakanlah hadis-hadis Nabi. Yang Kutubus Sittah itu Pak Andre adalah yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abu Daud, yang keempat Sunan Tirmizi, yang kelima Sunan Nasa'i, dan keenam Sunan Ibnu Majah ini. Nah, hadis Ibnu Majah menyatakan bahwa Rasulullah pun pernah kelihatan menghadap ke arah kiblat. Berarti kan di mana Rasulullah itu menjadi uswatun hasanah bagi kita sesuai dengan ayat Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sebagai contoh yang baik. Berarti kan Rasulullah pernah menghadap ke kiblat ketika qada hajat di rumahnya, berarti kita pun mencontoh, berarti enggak apa-apa. Itu menurut hadis Ibnu Majah. Nah, sementara menurut hadis Sahih Muslim ada semacam larangan di sini ya. Perbedaan. Karena kata-kata idza jalasa ahadukum ala hajatihi fala yastaqbil qiblata wala yastadbirha, itu disebutnya laknya di sini masuk ke dalam lak nahiyah, larangan. Maka janganlah ketika kamu qada hajat itu janganlah menghadap ke arah kiblat dan jangan juga membelakangi kiblat. Jadi menghadap nggak boleh, membelakangi juga dengan pantatnya ke kiblat juga nggak sopan kan, nggak boleh. Nah, ini akhirnya bagaimana? Sepertinya ta'arud ya, istilah dalam bahasa Arabnya itu, atau kontradiktif antara hadis satu dengan hadis yang lain. Ada kesan ya. Ada kesan sepertinya bertentangan gitu. Ini boleh, ini tidak, ini jangan. Nah, akhirnya ulama mengkompromikan, memberikan penjelasan. Makanya di sini saya tulis mengenai hadis ini, artinya hadis yang menyatakan tidak boleh menghadap ke arah kiblat dan tidak boleh membelakanginya. Para ulama menjelaskan sebagai berikut. Nah, dijelaskan an-nahyu anistiqbalil kiblati wastidbariha inda qada'il hajati innama huwa fis-sahra'i. Ya, ada alif lamnya fis-sahra'i, wa amma fil bunyani fala ba'sa. Ya, ini bisa dibaca di dalam kitab Ta'liq Kitab Sahih Muslim juz 1 halaman 126. Artinya apa? Artinya larangan menghadap kiblat dan membelakanginya ketika qada hajat, yaitu di tanah lapang. Adapun pada qada hajat di dalam sebuah bangunan tidaklah mengapa. Ya, pala ba'sa itu tidak apa-apa. Artinya kan boleh. Yaitu bahkan boleh hukumnya seseorang qada hajat di tanah lapang sambil menghadap kiblat atau membelakanginya, asalkan antara orang tersebut dengan kiblat ada sesuatu yang menutupi atau menghalanginya. Ada hijab gitu ya. Ya, walaupun misalnya di tanah lapang, tapi antara dia dengan kiblat itu ada satir, ada hijab, ada penghalang. Dalilnya apa? Ini tersebut dalam kitab Sunan Abu Daud.
Ya, jadi selain ada Sahih Muslim tadi karangan Imam Muslim An-Naisaburi, kemudian ada Sunan Ibnu Majah karya Imam Ibnu Majah Al-Qazwini, nama pengarangnya. Ada lagi kitab namanya Sunan Abu Dawud. Ini Imam Abu Dawud, lengkapi Imam Abu Dawud As-Sijistani. Beliau mengarang kitab Sunan Abu Dawud 2 jilid ya, 4 juz. Nah, di dalam kitab Sunan Abu Dawud ini, dan alhamdulillah saya punya syarahnya, ureyanya, komentarnya. Namanya kitabnya Aunul Ma'bud 10 jilid. Ya, bahkan yang kedua nama kitab syarahnya Badlul Majhud 10 jilid juga. Dari Sunan Abu Dawud yang cuma 2 jilid ini diberi uraian sampai 10 jilid. Iya. Nah, di dalam kitab Sunan Abu Dawud ini ada riwayat. Apa riwayatnya? An Marwan Al-Asfar qala ra'aitu ibn Umar anahu rahilatahu mustaqbilal kiblati summa jalasa yabulu ilaiha faqultu ya Aba Abdurrahman alaysa qad nuhiya an hadza qala bala innama nuhiya an zalika fil fadha'i fa iza kana bainaka wa baina kiblati syai'un yasturuka fala ba'sa. Ini rawahu Abu Dawud di Sunan Abu Dawud juz 1 halaman 3 sampai halaman 4. Artinya apa? Kita terjemahkan dari Marwan Al-Asfar, ia berkata, saya telah melihat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar tadi memberhentikan kendaraannya menghadap ke arah kiblat. Kemudian beliau duduk buang air kecil menghadap kepadanya, ke arah kiblatnya. Saya, kata Marwan, bertanya, "Hei Abu Abdurrahman," ini panggilan Ibnu Umar ya, dipanggilnya sehari-hari Abu Abdurrahman. "Bukankah hal ini telah dilarang?" Maksudnya menghadap ke arah kiblat tadi di tanah lapang menghadap kiblat. Bukankah ini sudah telah dilarang? Beliau menjawab, "Ya, sesungguhnya yang terlarang itu adalah di tanah lapang. Apabila terdapat sesuatu yang menutupi antara kamu dengan kiblat, maka tidak mengapa." Iya. Artinya, Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan ketika di rumah, di tanah lapang pun, katakan di alun-alun misalnya atau misalnya di tempat ya tanah padang sahara, yeah, kita misalnya membuang air menghadap kiblat itu tidak masalah asalkan ada tutup. Yeah. Nah, asalkan ada tutup. Nah, mengenai masalah tutupnya perlu juga mungkin pemirsa perlu dijelaskan, ada di bawahnya kita kemukakan. Imam Nawawi, seorang ulama ahli agama yang sangat mulia, sangat pintar, piawai dalam masalah hukum, khususnya hadis dan fikih. Beliau di dalam kitabnya yang bernama Syarah Sahih Muslim. Jadi beliau ini, Imam Nawawi ini, selain mengarang kitab saya tadi sebutkan Al-Majmu' Syarah Muhazzab, ya, dengan takmilahnya itu sampai ya 12 jilid ya kitab itu. Cuman Imam Nawawi mengarang sampai bab rohan, masalah gade menggade, karena keburu wafat. Sementara dilanjutkan oleh Imam As-Subki yang selanjutnya. Nah, selain mengarang kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab yang sangat tebal itu, juga banyak sekali karangan beliau, diantaranya Al-Azkar Nawawiyah yang populer di Indonesia ini. Juga beliau mengarang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran dan mengarang kitab namanya Syarah Sahih Muslim. Jadi Syarah Sahih Muslimnya Pak Andre itu hanya 2 jilid ya, yang saya miliki matan hadisnya. Tapi oleh beliau dikarang, disarahi, dikomentari sampai tebalnya itu alhamdulillah saya miliki 9 jilid 18 juz. Karena satu jilidnya 2 juz. Jadi 9 jilid 18 juz. Oleh beliau diurai. Nah, di dalam kitab Syarah Sahih Muslim tepatnya dalam juz ketiga halaman 155, beliau berkata begini, "Innama yajujul istiqbal wal istidfar fil bunyan iza kana qoriban min satirin min judronin wa nahwiha min haitsu yakunu bainahu wa bainahu salah satu adruin famadunaha wa bi syartin akhara wa huwa ay yakunal hailu murtafian bi haitsu yasru asafilal insani wa qaddaruhu binahwi sulusai dhira'in fa in zada ma bainahu wa bainahu ala salasati adruin aw qasara al hail an sulusai dhira'in fahuwa haramun kasahrai illa iza kana fi baitin bunya lizalika fala hajra fihi kaifa kana." Ya, Syarah Sahih Muslim juz ketiga halaman 155. Artinya apa? Artinya sesungguhnya diperbolehkannya menghadap kiblat dan membelakanginya ketika qada hajat dalam sebuah bangunan
jika tempat qada hajat tersebut berdekatan dengan tabir, baik berupa tembok ataupun sejenisnya. Sekira jarak antara tempat qada hajat dengan tabir itu sekitar 3 hasta atau kurang. Dan disyaratkan juga bahwa penghalangnya itu tingginya kira-kira dapat menutupi anggota badan seseorang bagian bawah. Para ulama telah memperkirakan setinggi 2/3 hasta. Apabila antara tempat qada hajat dengan tabir penghalang itu lebih dari 3 hasta atau penghalangnya pendek sehingga kurang dari 2/3 hasta, maka haram hukumnya, sama halnya seperti di tanah lapang. Kecuali kakus itu berada di dalam rumah yang memang dibangun khusus untuk orang yang demikian itu, maka tidak terlarang padanya bagaimanapun keadaannya. Ya, berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan di atas, jelaslah bahwa WC atau toilet atau kakus yang terdapat di dalam rumah itu meskipun menghadap ke arah kiblat tidak harus dibongkar. Ya, karena ada tabir biasanya yang menghalang, ada hijab tadi itu. Iya, baik. Kalau di rumah ini kan biasanya kalau WC kan ada kamar sendiri Pak ya. Ya. Nah, kamar sendiri atau istilahnya udah dikasih pintu, udah disekat pakai tembok, itu kan berarti sudah otomatis hijab itu ya. Ya, jadi makanya kata Imam Nawawi kalau sudah disiapin memang untuk toilet di dalam rumah tadi di bangunan, ya bagaimanapun adanya dipersilahkan. Jadi kalau kita buang hajat artinya mau menghadap kiblat atau belakangi itu kesimpulannya nggak usah dirubah itu. Nggak usah dibongkar toiletnya lagi. Mahal merubah juga. Karena biaya merubah juga mahal. Iya. Ya. Nah ini memang banyak pemirsa yang kadang-kadang meragukan ya kalau sudah saya dulu juga begitu bagi kalau menghadap kiblat tuh katanya nggak boleh. Nah akhirnya kita cari ya gimana yang nggak menghadap kiblat. Jadi istilahnya posisi toiletnya dirubah gitu. Ternyata setelah kita simak dari dalil-dalil yang ada itu memang diperbolehkan ya dengan catatan itu ada hijab. Kalau di rumah kan memang sudah tertutup ya. Kalau di tanah lapang ya paling enggak ya mungkin kalau amannya berapa ya 1 meter ya amannya. Lebih amannya gitu ya Pak. Ya. Baik pemirsa, itu pertanyaan yang pertama. Jadi kesimpulannya kalau kita buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu tidak bermasalah. Yang penting ada penutupnya atau ada hijab. Yang tadi udah dijelaskan secara detail oleh guru kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat insya Allah. Ya. Baik selanjutnya pagi. Ada dibongkar lagi. Nggak usah dibongkar lagi karena ada bongkar lagi kan perlu biaya lagi. Jadi kasihan nanti ya. Menghadap kiblat nggak boleh ini sebagainya. Karena dianjurkan mungkin supaya tidak ada istilahnya keraguan itu kalau bisa memang toilet di rumah itu kalau bisa nggak usah ke arah kiblat ya supaya nggak ragu-ragu lah istilahnya. Kalau memang sudah terlanjur memang tadi kan nggak perlu dirubah. Tapi kalau misalnya masih bisa ke arah yang selain kiblat alangkah bagusnya sehingga tidak ada ragu atau membelakangi dan menghadap. Iya, itu waktu mau membangun membangun artinya mungkin lebih bagus itu sehingga tidak ada keraguan gitu. Tapi sebenarnya kalau memang sudah jadi juga tidak bermasalah. Karena kan ada di rumah dan ada penutup kan. Iya. Tidak blong gitu. Baik ya. Pemirsa selanjutnya kita akan menginjak pada tema berikutnya yaitu tentang hukum tidur di masjid. Sekarang kan banyak ya kalau kita melihat orang mampir di masjid, apalagi masjid itu ada masjid itu yang nggak dibuka setiap saat Ya ada yang masjid selalu dikunci, kemudian dibukanya waktu-waktu sholat fardu aja kan ada juga gitu ya. Apalagi ada juga yang orang ke masjid pengen buang hajat pun susah karena dikunci pintu gerbangnya. Apalagi mau tidur Nah di sini kan ada pertanyaan, ada jamaah yang bertanya. Bunyi pertanyaan coba dibaca. Bunyi pertanyaan begini Bagaimanakah hukumnya tidur di masjid? Salah seorang tokoh masyarakat di daerah saya mengharamkannya. Apakah pendapatnya itu benar menurut hukum Islam? Nah gitu pertanyaan. Silakan jawab. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Pak Andre yang saya hormati. Ini juga pertanyaan bagus dan perlu untuk kita bahas dan
mudah-mudahan dapat menjadi pencerahan kepada pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah menjawabnya. Yang jawaban saya di sini dikatakan bahwa tidur di dalam masjid hukumnya mubah atau boleh, asal dapat menjaga kebersihannya. Ya, saya menjawab demikian itu tentu tidak hanya asal istilahnya omdo, ngomong doang kemudian tidak ada dasar ya. Ini dasarnya yang pertama seorang ulama besar namanya Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Ya, kitab yang sangat populer dan menjadi rujukan oleh ulama-ulama besar kita. Di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab ini beliau menjelaskan begini. Yajuzun naumu fil masjidi wala karohata fihi indana nassu alaihi Syafi'i rahimahullah fil ummi wattafaqu alaihi ashab. Artinya tidur di masjid hukumnya boleh, tidak makruh ya, apalagi haram ya, makruh aja tidak ya. Menurut pendapat kami, Imam Syafi'i rahimahullah telah memberikan nas itu artinya dalil atau pernyataan yang tegas atas bolehnya tidur di dalam masjid. Ya, dalam kitabnya yang diberi nama ya, kitab pokok tadi. Dan pendapatnya itu telah disepakati oleh sahabat-sahabatnya. Dalam kitab tersebut, Imam Nawawi mengungkapkan argumentasi atau dalil yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i dan para sahabatnya atas bolehnya tidur di dalam masjid. Yaitu sebagai berikut. Wahtaja Syafi'i summa ashabuna li adamil karohati bima sabata fi sahihain Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal kuntu anamu fil masjidi wa ana syabun a'zabu wa sabata anna ashabas suffati kanu yanamuna fil masjidi wa annal uraniyina kanu yanamuna fil masjid wa sabata fi sahihain anna aliyan radhiyallahu anhu nama fihi wa anna Safwan ibnu Umayyah nama fihi wa annal mar'ata sahibatal wusyahi kanat tanamu fihi wa jama'atin akharin minas sahabah wa anna Sumamah bin Asal kana yabitu fihi qabla islamihi wa kullu hadza fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Majmu' Syarhul Muhazzab juz 2 halaman 173 sampai 174. Artinya Imam Syafi'i begitu juga sahabat-sahabat kami telah berdalil atas tidak makruh tidur di masjid dengan hadis yang kuat terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau telah berkata, saya suka tidur di masjid padahal saya seorang pemuda yang belum kawin ya, belum nikah. Dan telah terdapat hadis yang kuat yang menyatakan bahwasanya ahlu sufah, sahabat-sahabat Nabi yang miskin tidak punya rumah dan tidak punya harta, mereka suka tidur di dalam masjid. Dan orang-orang dari kabilah Urainah mereka suka tidur di masjid. Dan telah terdapat hadis yang kuat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah tidur di masjid. Sahabat Safwan bin Umayyah pernah tidur di masjid. Seorang perempuan tukang selempang suka tidur di masjid. Begitu pula segolongan dari para sahabat yang lain. Sumamah bin Asal ia suka menginap di masjid sebelum ia beragama Islam. Semua itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Demikian dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab juz 2 halaman 173 sampai 174. Kemudian dalam kitab Fiqhus Sunnah terdapat keterangan berikut ini. Ibahatul akli wa syurbi wa naumi fiha ayal masajid. Dalilnya langsung ia mengatakan fa Ibnu Umar Pan Ibnu Umar qala kunna fi zamani Rasulullah sallallahu nanamu fil masjid naqilu fihi wa nahnu syababun. Ini ada dalam kitab Fiqhus Sunnah karya Said Sabiq juz 1 halaman 213. Artinya boleh hukumnya makan, minum dan tidur di masjid mana saja. Terdapat sebuah hadis dari Ibnu Umar, beliau berkata, kami para sahabat pada zaman Rasulullah SAW suka tidur di masjid. Kami tidur qailulah, tidur tengah hari ya, sebelum zuhur, itu di dalamnya. Dan kami pada waktu itu masih muda-muda ya.
Kemudian saya katakan dari beberapa dalil tersebut di atas jelaslah bahwa tidur di masjid itu hukumnya boleh, tidak makruh, apalagi haram. Karena para sahabat banyak yang melakukannya. Padahal Rasulullah SAW ketika itu masih hidup. Seandainya tidur di dalam masjid itu hukumnya haram, tentu Rasulullah SAW melarangnya. Kalau ada salah seorang tokoh masyarakat yang berfatwa bahwa tidur di masjid itu hukumnya haram, menurut hemat kami itu adalah fatwa yang tidak berdasarkan kepada dalil dan tidak perlu kita ikuti kecuali kalau tidurnya mengotori masjid. Pendapat tentang bolehnya tidur di dalam masjid secara mutlak ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i beserta sahabat-sahabatnya, yakni kemudian Imam Ibnu Musayyab, Imam Atha, Imam Al-Hasan, ya. Ini adalah pendapat yang membolehkan bahwa tidur di dalam masjid itu tidak makruh apalagi sampai haram. Ya, memang ada pula beberapa pendapat yang tidak didukung oleh dalil dari kalangan sahabat, tabi'in dan ulama mujtahidin yang lainnya, yaitu misalnya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid dan Sa'id bin Jubair berpendapat bagi orang yang mempunyai rumah tempat tidur di masjid hukumnya makruh. Sedangkan bagi orang yang tidak atau belum punya rumah atau tempat untuk tidur hukumnya boleh dan tidak makruh. Ya. Ada lagi Imam Ahmad dan Imam Ishaq berpendapat bagi orang yang sedang musafir, bepergian atau semacamnya tidur di masjid hukumnya boleh. Sedangkan bagi orang yang mukim itu tidak bepergian, hukumnya tidak boleh. Ada lagi Imam Al-Auza'i, nama lengkapnya Abu Amr Abdurrahman bin Muhammad Al-Auza'i, lahir 88 Hijriah dan wafat 157 Hijriah. Beliau berpendapat bahwa tidur di masjid hukumnya makruh secara mutlak. Dengan pengertian baik orang itu sudah punya rumah atau belum, baik orang itu sedang musafir atau sedang mukim, hukumnya tetap makruh. Ini ada dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 2 halaman 173. Kami sendiri condong kepada pendapat yang mengatakan tidur di masjid itu boleh karena hujah-hujahnya, dalil-dalilnya cukup jelas dan kuat. Akan tetapi kalau pengurus atau pemilik masjid atau wakif itu melarang tidur di masjidnya, mungkin agar terjaga keindahan dan kebersihannya, tentu tidak boleh tidur di masjid tersebut. Sebab bila ia tidur di masjid, berarti ia telah menggunakan milik atau fasilitas orang lain tanpa seizin pemiliknya. Ya. Itu kesimpulan dari penjelasan tadi, bahwa intinya menurut dalil-dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW beserta apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasul, termasuk Sayyidina Ali yang sangat terkenal, itu sebenarnya boleh-boleh saja. Ya, tapi dengan syarat tentu kebersihannya harus dijaga. Ya. Jangan tidur di masjid tapi ngiler, itu yang bagus. Akhirnya menjadi kotor. Nah, itu yang kami sendiri cenderung melarang kalau seperti itu. Tapi kalau memang menjaga kebersihannya, bahkan kalau kita lihat di Masjidil Haram, Pak Andre, betul alhamdulillah saya sudah 2 kali mendapatkan amanah tugas untuk membimbing jamaah umroh ke tanah suci, khususnya di bulan Ramadan ya. Ya, saya 2 kali. Yang pertama bulan Ramadan yang tahun yang lalu itu bisa kita 10 hari akhir sehingga bisa Idul Fitri di sana gitu. Ya. Kemudian yang kedua di tengah Ramadan itu khususnya ketika itikaf itu kan banyak yang tidur ya. Yo, sehingga kita bisa dikatakan kena umroh Ramadan ini ada hadis umroh fi Ramadan ka hijatin ma'i, umroh di bulan Ramadan seperti pahalanya seperti berhaji beserta aku. Itu luar biasa. Memang ada orang berkata katanya ibarat ibadah haji itu, saya pikir enggak salah, begitu jubel gitu. Dan pada iktikaf sehingga mau jalan aja gitu di dalam situ agak susah. Artinya mereka pada tidur ya, karena iktikaf kan tidak harus melek terus gitu ya. Bisa tidur. Artinya tidak ada larangan. Dari pengurus di sana artinya boleh-boleh saja asalkan terjaga kebersihannya. Jadi kesimpulannya saya juga sependapat dengan ulama yang mengatakan boleh, tidak haram ya, bahkan tidak makruh kalau akan terjaga kebersihan.
Ya sedikit tambahan lagi, kalau masjid tuh memang sekarang kalau memang buat tidur kan memang boleh ya, tidak makruh, apalagi tidak dilarang ya. Sekarang kalau masjid tuh yang hanya dipergunakan waktu-waktu tertentu Pak, setelah itu dikunci kembali. Kalau menurut Pak pendapatnya bagaimana Pak? Masjidnya seperti itu. Ya, jadi di sini mungkin menurut saya ada istilah bahasa Arab itu ada tafsil ya. Tafsil itu ada dirinci. Maksudnya begini, bisa jadi ya masjid itu baik untuk dikunci di waktu-waktu tertentu, artinya hanya waktu sholat aja. Ketika misalnya kondisinya itu tidak aman. Oh, tidak aman. Sehingga katakanlah kan kadang-kadang di satu tempat itu kondisinya enggak stabil, kadang-kadang banyak pencuri. Kan kita sudah suka mendengar gitu bahwa tromol kadang-kadang hilang, bobok ya, hilang, jam dinding hilang. Nah, misalnya ketika kondisi seperti itu gawat, banyak pencuri, banyak yang jahat, menurut saya wajar lah kalau ketua DKM punya kebijakan dikunci aja kalau bukan waktu sholat. Supaya apa? Supaya barang wakaf ini jariah orang terjaga. Kecuali memang di situ ada yang siap ya, selalu ada pengurusnya itu. Memang kan kondisinya. Tapi kalau misalnya dalam keadaan kondisi normal, artinya aman-aman saja. Walaupun nggak digembok, menurut saya sebaiknya masjid itu terbuka. 24 jam ya, terbuka. Karena kan orang mau sholat duha, ada musafir juga, kadang-kadang mau ya pipis tidak misalnya di situ. Kebelet, jadi enggak, kebelet kan. Jadi manfaatin masjid ini dan macam-macam. Jadi menurut saya dilihat kondisinya. Artinya untuk mengatakan nggak boleh digembok, menurut saya nggak bijaksana. Karena kan kadang-kadang situasi beda. Betul. Nah, makanya yang bijaksana kalau memang situasi gawat, banyak penjahat, maka baiklah untuk digembok tadi. Tapi kalau suasananya atau aman, normal, maka menurut saya nggak usah digembok. Itu jawabannya. Dan orang yang apalagi yang sedang musafir dalam perjalanan itu kalau kebelet kan luar biasa biasa itu. Jadi kalau kita ngasih tempat untuk buang hajat itu artinya justru pahala kita luar biasa itu. Berarti kan ada ilharus surur, memberikan rasa gembira senang kepada musafir umat Islam ini. Itu pahalanya luar biasa. Baik pemirsa, karena waktu kita memang juga singkat, mudah-mudahan kajian-kajian yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzaman ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah. Mudah-mudahan. Dan bagi pemirsa yang masih ingin membutuhkan buku, nanti bisa melihat link yang ada di bawah ini ya, link atau alamatnya, insya Allah nanti kita akan tuliskan di bawah ini. Baik Pak Ki, terima kasih atas kajiannya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi umat. Amin ya Allah. Dan pemirsa, saya pribadi kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.